Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan mu'allifu hadzal kitab Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga di malam hari yang berkah. Insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya hajat kita semua insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian daripada kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah, karya daripada Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullahu ta'ala, yang mana alhamdulillah kita berada di bab-bab terakhir dari kitab ini. Kitab ini berapa tahun kita kaji, alhamdulillah dari awal kalau tidak salah kajian Risalatul Jami'ah. Dan sekarang kita berada di bab terakhir, yang mana bab terakhir ini membahas akan menyebutkan tentang hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan apa saja hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, alias akan menyebutkan daripada amal ibadah dan menyebutkan maksiat, bentuk-bentuk maksiat. Alhamdulillah sudah kita baca sedikit, yaitu daripada amal taat hati dan maksiat hati sudah kita baca. Sekarang kita berada di pembahasan yang menyebutkan wa amma ma'asil jawarih, maksiat anggota tubuh, maksiat yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kalau bab sebelumnya beliau menyebutkan maksiat hati, apa saja maksiat bisa dilakukan oleh hati kita. Dengan kata lain maksiat batin.
So memang maksiat yang tidak kejingohan, yang tidak kejingohan. Jadi maksiat hati seperti sombong, iri, pendendam, itu maksiat hati. Tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang akan disebutkan sekarang maksiat jawarih, maksiat badan atau anggota tubuh. Kenapa beliau pertama kali yang disebutkan maksiat hati, baru maksiat anggota tubuh? Karena memang hati kita ini adalah pemimpin untuk semua anggota tubuh kita. Pemimpin dari anggota tubuh kita, kontrolnya, pemandunya, yang menggiring semua itu adalah hati. Makanya dalam satu hadis Nabi besar Muhammad SAW, Nabi bersabda, di bagian tubuh manusia, kata Nabi, itu ada segumpal daging. Yang mana kata Nabi, kalau segumpal daging ini baik, bersih, suci, maka semua anggota tubuh akan jadi baik, akan jadi suci, akan jadi bersih. Kebalikannya kata Nabi, kalau misalkan segumpal daging tadi kotor, tidak baik, rusak, tercemari dengan maksiat-maksiat, maka anggota tubuh yang lain juga akan ikut kotor secara otomatis. Ini disebutkan sama Nabi besar Muhammad SAW. Saking Nabi pengen kita ini memperhatikan segumpal daging tadi. Apa itu ya Rasulullah? Ternyata kata Nabi, ala wahiyal qalbu. Segumpal daging tadi itu adalah hati manusia. Hati ini kalau baik, anggota tubuh semuanya akan baik. Kalau kita jauhkan hati dari penyakit iri, dengki, sombong, itu secara otomatis kaki kita gampang ke masjid, tangan kita gampang beramal, mulut kita tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti atau yang kotor, mata kita tidak tertarik dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu semua kuncinya ada di hati. Makanya Nabi ngajari, kalau pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang yang baik, pertama kali yang harus diperbaiki hati dulu. Tapi bukan artinya kalau itu kita udah usah sholat dulu, perbaiki hati dulu, ya salah juga. Jadi sambil kita melakukan amal ibadah zahir, sambil kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, di situ juga kita sambil mensucikan hati kita. Salah orang yang ngomong, udah usah sholat berjamaah dulu di masjid, hatiku belum baik. Salah. Karena dengan kita sholat jamaah di masjid lah, hati kita insya Allah akan jadi lebih baik. Salah kalau mau ngomong ada usah majelis dulu. Apa percuma, hati aku masih dengkia, masih sombong. Malah dengan kita hadir ke masjid, kita i'tikaf di masjid, berjamaah di masjid, zikir bareng di masjid, itu termasuk upaya dan usaha untuk membersihkan hati kita. Nah, jadi saking pentingnya hati, kata Nabi, kalau hati kita bersih, maka anggota tubuh yang lain akan ikut gampang untuk beramal baik. Oleh karena itu, pengarang kitab ini, Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau pertama kali menyebutkan dan sudah kita bahas, yaitu amal ibadah hati dan maksiat hati. Baru setelah itu beliau menyebutkan maksiat anggota tubuh. Pertama kali yang disebutkan oleh beliau
daripada maksiat anggota tubuh kita, yaitu adalah fama'asil batni, maksiat yang diperbuat atau yang disebabkan melalui perut. Ini pertama kali. Jadi sebelum maksiat mata, maksiat tangan, itu pertama kali yang disebutkan maksiat perut. Ya karena wong itu apa namanya pengen apa? Pengen siapa yang pengen lapar, pengen kenyang terus. Bahkan kadang orang itu karena lapar lah akhirnya dia melakukan maksiat. Makanya pertama kali disebutkan maksiat perut. Dan Nabi juga sudah memberikan sinyal bahwasanya perut ini termasuk anggota tubuh yang paling penting untuk kita jaga. Perut anggota tubuh yang termasuk paling penting untuk kita jaga. Kata Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang kata Nabi tidak peduli makanan masuk ke perutnya dari mana, mau itu halal, mau itu haram, hantam. Tidak peduli minuman yang masuk dari mana, maka kata Nabi, api neraka lebih pantas untuk dirinya. Orang yang tidak peduli makanan yang masuk ke perutnya halal atau bukan, itu kata Nabi, api neraka lebih pantas untuk dirinya. Kenapa Nabi sampai mengatakan hal seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain juga menjelaskan ketika perut isinya makanan-makanan yang haram, itu berat untuk kita berbuat ibadah. Dan usahlah yang haram, ya, dan usahlah yang haram. Yang halal itu memperberat kita untuk ibadah. Misalkan, makanya ulama ngajarkan, kata ulama kalau pengen bangun malam, tidak ada saro bangun malam, sholat malam, pengen subuh, tidak telat, itu makan malamnya jangan banyak. Makan malamnya jangan banyak. Makan, jangan sampai tidak makan, sakit pula lagi. Makan tetap, cuman jangan berlebihan. Itu termasuk cara untuk menggampangkan kita bangun malam. Jadi kalau makanan yang halal itu bikin kita berat untuk ibadah, apalagi makanan yang halal. Makanan yang halal. Makanya misalkan cerita anak-anak di pondok pesantren, makannya ala kadarnya, memang begitulah pondok pesantren. Makanannya bergizi, alhamdulillah. Cuman makannya bukan cak di rumah lah istilahnya. Bukan sekadar dia kapan nak makan, nak nambah berapa piring bisa, tidak, dibatasi, dijatah. Karena memang begitulah apa namanya metode tarbiyah, cara mendidik anak biar sukses dalam studi belajar. Kalau mudah, tiap kiriman bulanan sama bapaknya dijokmi modus misalkan. Ini tak sukses, tak serius belajar. Makan be pikirannya. Jadi perut ini kalau kenyang, males ibadah, males belajar, susah menghafal. Makanya lihat ulama-ulama dulu, ketika mereka lagi belajar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu beliau mendidik anaknya untuk tidak makan, tak boleh anaknya makan yang lemak-lemak, karena anaknya masih belajar. Tidak boleh anaknya makan lemak-lemak, karena anaknya masih belajar. Akhirnya anaknya lihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang makannya lemak-lemak, makannya ayam panggang, ayam bakar. Anaknya protes. Ini cerita karomah, keramat para wali.
Walaupun zaman sekarang ini banyak yang mulai tidak percaya dengan keramat wali, tapi keramat wali itu ada. Gitu. Keramat wali itu ada. Akhirnya anak protes. Ayah, ayah ngelarang aku makan yang lemak-lemak. Tapi ayah makan lemak. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kau sudah bisa cak ayah, kau boleh makan yang lemak. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ayam yang sudah dibakar di depan dia, dia perintahkan untuk bangun. Ayam hidup lagi. Ayam yang udah disembelih, yang udah dibakar, udah dibumbui. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani udah selesai. Studinya udah selesai, pendidikannya sudah selesai, menjinakkan hawa nafsunya udah selesai. Ya, makanya nak makan apa beda pengaruh. Beda dengan santri, dengan murid yang baru mau menjinakkan hawa nafsu, baru mau belajar, baru mau menghafal, kan gitu. Beda. Kata ayah yang tadi, kau bisa cak aku ini, sudahlah kau makan. Bebas sudah kau nak makan apa, yang lemak-lemak. Nah, jadi memang yang halal pun itu apa namanya memperlambat. Makanya orang yang apa namanya rutin puasa itu rata-rata ibadahnya lebih getol, lebih semangat, lebih giat. Ya. Nah, jadi ini yang halal. Yang kita omong ini yang halal, apalagi yang haram. Makanya tadi Nabi bersabda, yang darah dagingnya itu dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih pantas untuk daging tersebut. Hati-hati. Jangan sampai kita masukkan ke mulut kita, ke mulut istri, anak, keluarga kita, makanan yang haram. Mendinglah mereka kekurangan makannya daripada lemak tapi haram. Putri daripada Hatim al-Asom, seorang yang dekat dengan Allah, wali daripada wali Allah bernama Hatim al-Asom. Beliau ini punya keluarga yang luar biasa. Anaknya yang perempuan yang masih kecil itu tiap bapaknya Hatim al-Asom pagi nak nyari gawe itu diantar sama anaknya sampai ke pintu. Anaknya teriak, wahai ayah, kami lapar, kami siap, kami sabar untuk merasakan panasnya, perihnya, lapar di dunia, tapi kami tidak siap dan tidak sabar kalau merasakan panasnya api neraka. Itu pesan putri Hatim al-Asam, seorang yang dekat dengan Allah, Hatim al-Asam. Jadi kata anaknya yang kecil itu yang perempuan, ayah, kalau kau begawi, tidak dapat duit, balik tidak apa-apa, tangan kosong. Tidak apa-apa kami, tidak makan hari ini. Kami sabar untuk lapar di dunia, tapi kami tidak sabar terpanggang di api neraka. Artinya jangan bawa duit yang haram. Kami tidak sanggup kalau dibakar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gitu. Kadang kita ini apalagi bapak kepala rumah tangga itu kadang dia siap untuk lapar, tapi dia tidak siap melihat anak istrinya lapar misalkan. Kadang dia tidak apa-apa, tidak pakaian-pakaian yang baru, tapi dia tidak kuat dengan tekanan orang rumah kalau tidak kasih pakaian yang baru. Hati-hati. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau juga pernah bersabda bahwasanya kata Nabi termasuk yang membinasakan seorang laki-laki itu kadang ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya. Kenapa ya Rasulullah banyak nuntut? Nah, kalau dia tidak belajar agama, akhirnya segala cara dia halalkan. Ibunya nuntut minta ini, bapaknya nuntut, belum anaknya nuntut, bininya nuntut. Gawinya lagi segar. Nah, lagi segar. Akhirnya menghalalkan segala cara. Kata Nabi itu termasuk laki-laki yang celaka. Jadi kadang ada laki-laki kata Nabi yang celaka karena kerabat yang ada di sekitar. Jadi
Hati-hati dalam memberikan makan kepada anak dan istri kita. Karena makanan yang haram jadi darah daging. Nah, kalau udah jadi darah daging, jadi kenapa pentingnya menjaga perut? Karena yang masuk ke perut ini itu kan jadi darah daging. Kalau yang jadi darah daging dari tempat atau dari barang makanan yang haram, wajar jadi malas ibadah, malas sholat. Karena kenapa? Karena dia tercipta daging itu dari yang haram. Kalau misalkan dari yang syubhat itu bisa menyebabkan orang itu malas beribadah, apalagi dari yang haram, na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama dari Nabi besar Muhammad sampai para ulama itu sangat menjaga sekali apa yang masuk ke perutnya dan ke perut keluarga anak istrinya. Diperhatikan niat apa yang masuk ke perut mereka. Karena itu akan menjadi darah daging. Bahkan ke perut istri yang lagi ngandung itu juga sangat dijaga oleh mereka. Kalau jadi darah daging, janin yang ada jadi wong dulu itu nyago keluarganya bukan anaknya lahir, dari sebelum anaknya lahir. Dari berbentuk janin udah mereka jaga. Jangan sampai masuk haram ke perut istrinya karena ada janin anaknya di perut tersebut. Nah, makanya ketika lahir timbul jadi ulama, wong yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen kita gampang beribadah, pertama harus disaring makanan yang masuk ke perut kita. Harus makanan yang halal, tidak usah sampai was-was. Tidak usah misalkan anak minum teh ini halal apa tidak tidak usah sampai itu juga. Tidak usah was-was. Kalian pengen minum aqua, ini halal apa tidak? Masjid ini duit dari mana? Tidak usah. Kalau sudah tempatnya jelas, yang ini dari masjid, ini dari ada yang amal baik, alhamdulillah halal. Begitu. Jadi jangan was-was juga, tapi jangan terlalu cuek, begitu. Jangan terlalu cuek. Misalkan kita masuk restoran, ada sertifikat halal, pegawainya muslim ya sudah, tidak usah banyak tanya. Ini nyembelihnya kamu pakai syariat Islam tidak perlu, tidak perlu sampai segitu. Tapi misalkan kita masuk ke tempat yang banyak non muslim, restorannya banyak makanan-makanan yang haram, itu kita hati-hati. Jadi jangan terlalu was-was, juga jangan terlalu cuek, jangan terlalu tidak peduli, gitu. Tengah-tengah, itulah syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kali yang disebutkan oleh beliau, maksiat anggota tubuh adalah maksiat perut. Karena ini termasuk anggota tubuh yang penting, gitu. Contoh apa kata beliau? Maksiat perut, makan makanan yang riba. Jadi riba itu transaksinya haram, makannya juga apalagi makan. Transaksi riba haram, yang menyetujui haram, yang jadi saksi haram, kan semua dosanya. Yang makan juga, oh aku tidak melok transaksi itu, tapi dia makan dari hasil riba itu sama baik, haram. Wasyurbi kulli muskirin, mabuk, minum arak khamar yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akli malil yatim, makan harta anak yatim juga haram, ya. Wa kullu ma harrama Allah taala alaihi minal ma'kulat wal masyrubat. Semua makanan yang diharamkan oleh Allah, minuman yang diharamkan oleh Allah, kalau kita makan berarti kita sudah kena penyakit atau maksiat perut. Semua makanan yang haram. Makan makanan orang lain tanpa izin, paling berarti haram. Transaksi jual beli, jual beli sesuatu yang haram. Aku tidak, misalkan, aku tidak mabuk Ustaz, cuman aku jual arak. Transaksi jual arak apa hukumnya? Aku tidak ngobat Ustaz, tidak maki, cuman dia pengedar. Dosanya sama, 2 kali lipat bahkan dosa. Dia tidak maki, dia tidak mabuk, cuman dia jual arak, jual khamar,
Dia jual obat-obatan yang diharamkan oleh syariat. Dia tidak mati. Cuman makannya dia dari hasil jualan tadi berarti haram kalau yang masuk ke perut. Sama baik. Karena transaksi yang haram menghasilkan uang yang haram. Uang haram masuk perut, ya itulah penyakit perut, yaitu maksiat perut. Jadi semua yang diharamkan oleh Allah, maka itu adalah makanan yang haram. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk belajar sebelum kita melakukan sebuah transaksi. Misalkan kita mulai nak berjualan, belajar. Nak berjualan, tanya dulu apa yang nak dijual ini, apa yang nak aku jual, jualnya ke siapa, macam mana transaksinya, tanya sama ustaz. Jangan baranglah jadi baru bertanya sama ustaz. Zaman sekarang banyak macam itu. Nasi lah jadi bubur, baru datang ke ustaz minta dijadikan padi lagi. Mana baca? Jadi sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, tanya dulu transaksi ini boleh apa tidak. Bagi warisan ini mana hukumnya? Ini baik fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kalau enggak tahu tanya. Itu kata Allah. Kalau enggak tahu bertanya. Jadi sebelum kita melakukan sebuah transaksi, kita wajib belajar hukum muamalah menurut syariat Islam agar yang dihasilkan dari muamalah kita itu tidak haram, melainkan halal, thayyibah, enak untuk dimakan. Kemudian termasuk maksiat anggota tubuh itu adalah yang kedua ma'asil lisan, maksiat yang disebabkan oleh lidah. Nah, ini lidah ini atau ulama, lidah ini anggota tubuh yang paling kecil. Berapa senti paling lidah kita ini kan? Anggota tubuh yang paling kecil, cuman yang paling banyak menyebabkan maksiat itu lidah. Mulut. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengumpulkan sampai 20 maksiat yang disebabkan oleh mulut dan lidah. 20 maksiat. 20 pelanggaran. Melanggar perintah Allah sebanyak 20 yang disebabkan oleh lidah. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali secara detail di dalam kitab beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin. 20 lidah 50. Makanya ada pepatah yang mengatakan al-lisan jirmuhu shaghir jurmuhu kabir. Lidah ini bentuknya kecil, mungil, tapi malapetaka yang disebabkan oleh lidah banyak sekali. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau banyak sekali dalam hadis menganjurkan kita untuk menjaga lidah atau mulut kita. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Makana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa termasuk tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik atau lebih baik kalian diam. Itu kata Nabi. Termasuk tanda iman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, kita kalau ngomong omongannya baik atau kita lebih baik untuk Jadi kata ulama sebelum ngomong itu dipikir dulu. Ini manfaat apa ini? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan beliau itu ketika merasa misalkan di mulut ini Sayyidina Abu Bakar ini sahabat Nabi, orang paling mulia daripada sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Itu diriwayatkan beliau kalau merasa sudah mulai banyak ngomong, padahal banyak omongnya beliau itu tidak bisa dibandingkan dengan banyak omongnya kita kan. Cuman beliau kalau merasa sudah mulai mulutnya agak banyak ngomong, beliau ambil batu, beliau masuk ke mulut. Batu kerikil, tentunya dicuci dulu. Ya, masuk. Ini mujahadah beliau.
Beliau masuk. Jadi pas mau ngomong misalkan tanpa sadar, yang betul batu dah, jadi ngomong akhirnya. Itu termasuk cara beliau untuk mendidik mulut beliau biar tidak banyak ngomong. Makanya ulama ada pepatah yang mengatakan kalau umpama kita berbicara itu senilai, kita berbicara senilai emas, maaf, kalau umpama kita bicara kita ini baik, manfaat, kalau dinilaikan seperti emas, seperti perak, maka diamnya kita untuk tidak berbicara itu sebanding dengan emas. Artinya tetap lebih baik diam daripada ngomong, walaupun omongannya itu baik. Sampai segitu. Tentunya ini ada tempat-tempatnya, bukan diam di segala tempat diam. Itu. Ya kalau kita diam akhirnya kata majlis taklim diam saling pelongok-pelongok kita tentunya ada di tempat-tempat begitu. Saking bahayanya tidak. Sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah, beliau datang ke Nabi. Kata beliau, "Ya Rasulullah, man najah? Bagaimana biar aku selamat ya Rasulullah dunia akhirat?" Apa kata Nabi? Amsik alaika lisanak. Amsik alaika lisanak. Kata Nabi, nah, jago kau punya mulut. Kau pengen selamat di dunia akhirat, jaga kau punya mulut, kata Nabi. Wal yasakka baituk, banyaklah mantap di rumah, jangan banyak keluar, kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi ngomong 1450 tahun lebih yang lalu, kurang lebih 14 abad setengah. Kata Nabi, pengen selamat, jaga mulut. Wal yasakka baituk, banyak-banyak mantap di rumah, diam di rumah, kecuali ada gawe, kecuali ada hajat, kecuali majlis taklim, sholat berjamaah, sisanya tidak usah banyak betul. Ini zaman Nabi, apalagi di zaman kita sekarang. Lebih baik banyak di rumah daripada di luar rumah. Di luar rumah ketemu kawan, ngajak dan mana, pelok. Itu. Nah, jadi kata Nabi, pengen selamat, jaga lidah, banyak mantap di rumah, wabki ala khati'atik, tangisi sesali kesalahan yang pernah kau perbuat, itu kau akan selamat. Jadi pertama yang dijawab sama Nabi, jaga lidah. Di hadis lain Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, wahai Mu'adz, sesungguhnya yang banyak memasukkan orang ke api neraka yaitu adalah mulut mereka. Yang banyak memasuk keluar ke api neraka itu mulut. Di ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim." Kadang kata Allah, banyak maksiat yang dari mulut ini, banyak maksiat yang kalian anggap sepele, enteng, tapi di sisi Allah itu tidak sepele. Banyak amalan perbuatan, baik itu amal ibadah, taat atau maksiat yang menurut kita sepele, tapi menurut Allah tidak sepele. Banyak. Contoh salah satu misalkan amal taat ibadah menurut kita sepele. Misalkan bersihkan kotoran yang ada di masjid atau bersihkan hal-hal yang membahayakan yang ada di jalan. Nyengok kulit pisang di jalan, kita mbei, itu pahalanya besar. Terus kita sepele. Nyengok ada plastik kotor di masjid, misalkan, kita mbei. Menurut kita sepele, tapi menurut Allah tidak sepele. Kebalikannya, ada maksiat-maksiat yang menurut kita sepele, tapi menurut Allah tidak sepele. Dan itu rata-rata dari mulut. Kita mengucapkan satu kalimat, kata Nabi, dalam hadis, ada seorang hamba yang ngomong, tapi omongannya tadi menyebabkan murka Allah, sedangkan dia tidak sadar.
Dia ngomong, ngoceh, komentar, ngucap satu kalimat, dia menganggap itu biasa, tidak peduli. Padahal kata Nabi, dengan omongan tadi, dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, makanya, jago lidah, jago mulut itu. Jangan ngomong kecuali kita yakin itu manfaat. Makanya ulama mengatakan orang yang bijak itu adalah orang yang akalnya di depan mulutnya, akalnya di depan lidahnya. Jadi mulut itu makanya kata ulama dari bentuknya lidah kok. Ada gigi, habis gigi ada bibir. Belum lagi kalau ada yang kumis panjang untuk menjaga biar lidah ini tidak gampang betul. Ya kata ulama orang yang orang yang bijak, orang yang selamat adalah orang yang meletakkan lidahnya di belakang akalnya. Mulutnya itu di belakang akal. Artinya sebelum dia ngomong pikir dulu. Bukan setelah ngomong baru mikir. Nah, itu wong yang celaka itu. Kalau yang udah ngomong baru mikir. Jadi mulutnya di depan, akalnya di belakang. Tapi kalau wong yang akalnya di depan, mulutnya di belakang, itu yang selamat. Jadi sebelum mulutnya nak ngucap, akalnya ngerip dulu, disaring. Penting apa tidak, manfaat apa tidak. Nyakitkan hati wong apa tidak, oh tidak, aman, betul. Oh nyakitkan hati wong. Kadang, kadang omongan itu, ucapan itu, kalimat itu betul, benar, manfaat. Tapi sikonnya, situasi dan kondisinya itu tak pas. Akhirnya bukan mempersatukan, malah jadi menyakitkan. Jadi pecah belah malah. Aku kan ngomong benar, aku nak nasihati, iya, tapi tempatnya tidak pas. Situasinya tidak pas. Nah itu, makanya tadi, lidah itu di belakang akal. Ketika mau keluar, disaring. Manfaat tak? Manfaat. Pas tak momennya? Sikonnya pas tak? Situasinya pas tak untuk ngomong ini? Ngomongannya baik, nasihat. Oh tidak pas, jangan ngomong. Ya. Jadi orang yang lidah di belakang akalnya adalah orang yang selamat. Jadi bahaya sekali mulut kita. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menganjurkan untuk kita diam. Kata Nabi, yang man somata naja, yang diam maka itu yang selamat. Yang banyak diam itu yang salah. Tentunya sekali lagi bukan di semua tempat. Oh kata Habib yang banyak diam berarti selamat. Nyampe rumah, nengok orang rumah dia tidak sholat, dia diam. Itu bukan tempat diam. Oh kata Habib kalau banyak diam selamat. Anaknya buka aurat, anaknya pacaran, anaknya jalan sama lanang bukan mahram, dia diam. Celaka diam itu mana. Jadi ada tempatnya itu ya. Kalau tempat yang seperti itu, situasi yang seperti itu harus muak kita, bukan ngomong lagi muak. Kita muak, harus angkat suara, harus keras kita begitu. Tapi kalau tempat-tempat yang misalkan omongan kita tidak bermanfaat, kita ngomong bukan mempersatukan, memperbaiki kondisi, malah bikin keruh, tidak usah ngomong. Jadi harus bijak dalam menentukan di mana aku ngomong, di mana aku diam. Termasuk daripada maksiat lidah, maksiat mulut yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di sini yaitu adalah al-ghibah. Ngomongi wong di belakang. Ngomongi wong di belakang yang mana omongannya tadi kalau kita omongkan di depan dia, dia bakal tak demen. Udah, itu patokannya. Ngomongi wong di belakang, yang mana kalau kita ngomong di depan dia, dia tidak demen. Nah, itu berarti ghibah. Ghibah ini gunjing, gosip. Itu bahasanya. Ngomongi wong di belakang. Patokannya tadi, kalau kita omongan tadi di depan dia, dia tidak demen, berarti itu. Tapi misalkan ngomongi wong di belakang, apa isi omongannya? Muji. Bukan ghibah itu berarti. Bukan gunjing, tidak apa-apa di situ.
Bahkan baik memuji orang di belakangnya. Jadi kalau muji wong di belakang itu baik. Ngatai wong di belakang tidak bagus. Bukan ngatai wong bagus, bukan. Cuman mendingan ngatai wong itu di depannya, bukan di belakangnya. Kenapa? Karena dosanya jangan situ. Ngatai cuman. Tapi kalau ngatoi di belakang, dosanya dua. Lah ngatoi ngomongi di belakang. Tapi kalau muji itu lebih baik di belakang. Biar apa? Biar orang yang ingin kita puji tidak rusak hatinya. Kita nyinggung kawan kita rajin ya ke masjid. Kita puji, akhirnya ikhlasnya bubar. Woi kawan yang rajin ke masjid, tidak perlu. Itu. Jangan di depan dia ngomong. Kalau dia rajin ke masjid, akhirnya yang tadi dia udah pengen ikhlas, tidak jadi ikhlas. Bubar jadi. Kacau. Susunan ikhlasnya kacau. Tapi di belakang dia puji, tidak apa-apa. Oh dia itu aku punya kawan fulan itu rajinnya ke masjid. Nah, ada apa? Nah, itu, Jadi kalau puji lebih baik di belakang, kalau ngatai mendingan, bukan boleh ngatai wong, enggak boleh ngatai wong, mendingan di depan. Nah, itu. Jadi kalau di belakang ngatai wong 2 kali. Nah, jadi termasuk maksiat mulut al-ghibah. Bahaya ghibah ini. Kata Nabi, orang yang mengomongi orang di belakang itu berarti dia makan daging manusia. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, kamu galak makan daging saudara kamu. Mentah, daging manusia mentah-mentah. Itulah orang yang suka gosip. Oke, hati-hati dengan perkumpulan yang di situ isinya ngomongi. Nah, wan namimah termasuk maksiat. Lidah adalah adu domba. Adu domba namimah ini adalah nyampe ke omongan wong ke yang bersangkutan. Benar yang aku sampai ke ini. Aku dengarnya dia ini, iya benar. Cuman buat apa disampaikan? Jadi dia dengar dari si A. Si A ini ngatain si B. Akhirnya dia datang ke si B. Oh si A tadi ngatain kau habis-habisan main. Benar Beb yang aku sampai ke si B ini. Tidak ku tambahi, tidak ku kurangi sama sekali. Itulah namanya namimah, adu domba. Tak boleh. Buat apa? Malah sebaliknya. Kita ini dianjurkan bahkan diperbolehkan kita berbohong untuk mempersatukan dua saudara yang lagi ribut. Misalkan kita dengar dari si A. Si A ini habis ngatai si B. Datang gitu ke si B. Kata si B, tadi kau dari si A, ngomongnya aku tak dia. Oh tidak, dia muji kau. Salah. Dia main ini. Bohong, tidak apa-apa. Itu bohong yang dapat pahala. Padahal si A tadi memang habis ngatai si B. Tapi kalau dia jawab jujur, ditanya sama si B, kau dari si A tadi. Dia ngatai aku, oh iya, dia ngomong kau tuh cek ini, kau tuh. Itulah adu domba. Lo aku jawab jujur, tidak boleh jujur di situ. Jujurnya kita malah dapat dosa, malah jadi adu domba. Begitu. Nah, jadi an-namimah, ya itu dosa. Suatu hari Nabi melewati 2 kuburan. Kata Nabi, ini yang lagi dikubur di jero ini lagi diazab sama Allah. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa penyebabnya? Kata Nabi, yang salah satunya ini suka adu domba. Suka adu domba. Suka menyampaikan omongan orang ke yang bersangkutan. Sehingga makin marah, makin musuhan, gara-gara dia nyampe ke omongan diazab sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi termasuk daripada maksiat, daripada maksiat lidah, maksiat mulut, adu domba, juga termasuk daripada maksiat mulut itu bohong. Jelas bohong itu maksiat mulut yang tidak bisa kita ingkari lagi. Orang yang bohong, kata Nabi, bohong itu menggiring kita ke api neraka.
Bohong menggiring kita ke api neraka. Ada beberapa tempat di situ diperbolehkan oleh syariat untuk kita berbohong. Salah satunya tadi untuk mempersatukan, untuk menyambung tali silaturahim orang yang sudah putus tali silaturahimnya. Di situ tidak apa-apa kita berbohong. Untuk menyelamatkan nyawa manusia, tidak apa-apa kita bohong. Ada misalkan budak lagi bala, siko singitan di rumah kita, berlindung di rumah kita. Ditanya, Om tahu tak budak tadi? Tahu di rumah aku, jujur. Akhirnya jadi ibu, boleh. Jadi kadang bohong diperbolehkan kalau ketika kita jujur bukan maslahat malah madarat. Di situ bohong diperbolehkan. Patokannya begitu. Bohong diperbolehkan kalau kita jujur yang dihasilkan dari kejujuran kita madarat. Bahaya malahan. Kayak tadi ketika si B nanya sama kita, kau tadi dari si A. Dia habis ngomongi aku, habis ngatai aku. Jujur kita. Malah bahaya kan, madarat, makin ribut. Di situ kita tidak boleh jujur. Kita wajib untuk berbohong agar mereka bersatu, menyambung tadi silaturahim. Menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa orang yang terancam. Di situ kita wajib berbohong. Tapi selain itu, tidak boleh kita berbohong. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda termasuk sifat munafik. Munafik zaman Nabi itu artinya munafik yang hatinya kafir. Beda dengan kita ngomong munafik-munafik di zaman sekarang. Munafik yang dimaksud kalau di dalam hadis atau di Al-Quran itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya tidak iman. Cuman pura-pura. Depan Nabi Muslim, belakang Nabi kafir. Itu munafik di zaman Nabi. Depan Nabi, kalau Nabi ada, sholat. Kalau Nabi tidak katik, tidak sholat. Di rumah tidak sholat. Karena mereka kafir. Sholatnya itu cuma pura-pura. Begitu. Itu namanya munafik. Termasuk sifat munafik, kata Nabi, kalau ngomong sering bohong. Atau pasti bohong. Itu sifat munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi dua maksiat tadi yang kita ambil daripada maksiat anggota tubuh. Yang pertama adalah maksiat perut, yang kedua maksiat lidah atau mulut. Mudah-mudahan kita bisa menjaga perut kita, menjaga makanan yang masuk ke orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, kerabat kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga mulut kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.